I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Jadi di sini akan saya bahas yaitu tentang praktik pembelajaran membaca berdasarkan jenis-jenis kegiatan membaca. Yang pertama ada praktik membaca literal, yang kedua praktik membaca interpretatif, yang ketiga praktik membaca kritis, yang keempat praktik membaca bahasa, yang kelima praktik membaca fiksi, dan yang keenam praktik membaca teks ilmiah. Sebelum kita masuk kepada praktik membaca literal, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu literal. Jadi, di sini menurut Buron, Reo dan Ross menyatakan bahwa membaca pemahaman literal adalah membaca teks bacaan dan memahami isi bacaan tentang apa yang disebutkan di dalam teks secara tersurat. Membaca literal juga merupakan kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti meaning yang tertera secara tersurat atau eksplisit. Langsung saja kita masuk kepada praktik membaca. Di sini saya memilih judul tentang telingan wajan. Pagi begitu dingin, hujan turun sangat lebat, kasur-kasur empuku rasanya susah sekali bangun. Padahal aku harus ke sekolah. Gedor-gedor pintu yang semakin lama semakin mengeras, nyatanya tidak berhasil mengganggu tidurku. Sepertinya pelaku gedor-gedor pintu itu adalah ibu yang sudah kehilangan kesabaran. Aku tahu pasti sudah lebih dari 10 kali ibu meneriakanku, anak durhaka. Lebih 10 panggilan tak terjawab, kurang dari 5 makian dan teriakan yang hampa jawaban. Ibu kemudian diam untuk saat itu kejam kemudian. Saat buka pintu, ibu sudah berdiri depan pintu dengan lincah menarik kupingku. Aku kesakitan minta ampun sampai telingaku merah. Tiap hari seperti ini, mau jadi apa kamu jika bisa nanti? Panjang lebar ibu mengomel sambil menyalahkan diri sendiri. Ngidam apa waktu mengandungmu? Allahu Akbar. Aku diam saja karena tahu diri salah. Ibu kemudian menghela nafas, mengaturnya. Sedemikian sulit menahan marah. Nak, coba perhatikan telingan wajan. Alisku menggerut. Wajan itu telinganya sangat lebar. Mendengar amarah ibu naik lagi. Kemudian tarik nafas lagi. Kalau begitu acuh, karena kau tak ke sekolah hari ini, ikutlah dengan ibu. Ajak ibu kemana ibu? Ikuti saja. Aku pun pergi. Di sepanjang jalan, ibu menunjuk laki-laki dewasa yang berpanas-panas mengangkut semen dan para penyapu jalan. Apa kau masih mau bekerja seperti mereka? Tanya ibu. Ah, tidaklah ibu. Aku akan duduk di ruang barasi. Oh ya, kau mau bersantai ya? Jelas kau suka sekali bersantai. Tapi tahukah nak, orang-orang yang sukses bersantai di masa tuanya, mereka bukan orang-orang yang tidur dari malam sampai siang di waktu mudanya. Kalau kau ingin santai di masa tua, Ajom, maka bekerja keraslah di masa mudamu. Tapi jika kau ingin menjadi buruh atau apapun yang keras pekerjaannya, maka silahkan bersantai di masa mudamu. Aku baru sadar, hari-hari berikutnya aku tidak lagi terlambat bangun. Ibu membantuku di awal usaha bangun pagi. Tetapi di hari berikutnya sudah terbiasa. Aku memesan target bangun sebelum matahari terbit. Tak boleh kalah sama ayam yang menyambut pagi. Materi yang kedua tentang praktik membaca interpretatif. Jadi, pengertian interpretatif adalah membaca yang membutuhkan daya konsentrasi tinggi, di mana dari hasil membaca pemahaman ini dapat menghasilkan proses berpikir yang kritis, berbobot, dan mendapatkan informasi lengkap. Pengertian membaca pemahaman interpretatif ini bisa dibilang termaksud pemahaman literal. Jadi, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kiasan, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap pembaca. Kemudian di sini kita akan lanjut kepada bacaan teks interpretatif. Sampo sensasi dingin bikin rambut kering.
Banyak muncul di pasaran sampo dengan sensasi dingin. Sampo jenis ini menawarkan rasa dingin setelah keramas dan dianggap paling cocok untuk iklim Indonesia yang lembab. Itu termasuk dalam tesis. Paragraf kedua, sampo sensasi dingin pada umumnya mengandung min. Bahan aktif lainnya pun menunjang sensasi tersebut, sehingga kepala terasa ringan dan ada perasaan segar di helai rambut. Tapi ada sebagian orang percaya kalau sampo sensasi dingin semacam itu bikin rambut kering. Itu termasuk ke dalam argumentasi. Kemudian paragraf ketiga, dijelaskan oleh Dr. Nataliani Mawardi. Tidak benar bahwa sampo sensasi dingin itu membuat rambut kering. Itu akan sangat bergantung dari komposisi yang dipakai dalam sampo tersebut. Bagian itu termasuk dalam penegasan. Langsung saja saya akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud yang berada di balik teks. Ahuja 2010 mengemukakan bahwa membaca kritis adalah penerapan proses berpikir kritis terhadap bacaan. Prosedur pembelajaran membaca kritis. Pembelajaran membaca merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan sejak sebelum memulai membaca sampai pada konstruksi makna teks setelah membaca berlangsung. Pembelajaran membaca kritis dapat diorganisasikan dalam tahapan pembelajaran membaca secara umum. Pembahasan selanjutnya yaitu praktik membaca bahasa. Jadi pertama-tama bahasa merupakan kegiatan membaca yang dilakukan untuk mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan suatu gagasan. Bahasa yang digunakan penulis dapat bervariasi, bisa melalui sarana-sarana sastra dan simbol tertentu. Jadi tujuan umum membaca adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi dari sumber yang dibaca. Dan secara khusus, Tarigan 2008 mengemukakan bahwa membaca memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh para penemu. Selanjutnya saya masuk kepada teks membaca bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu tamu undangan serta para hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua. Hadirin sekalian, kehidupan orang Banjar di Kalimantan Selatan lekat dengan budaya sungai, sebagaimana tergambar pada pemukiman tradisional Banjar yang berada di pinggiran sungai dan aktivitas pasar terapung, floating market. Permukiman tradisional orang Banjar dapat ditemui di daerah yang dilewati oleh sungai besar maupun kecil. Di antara sekian banyak sungai itu, maka daerah aliran sungai terpenting dalam sejarah Banjar adalah Sungai Tabalong dan Sungai Matapura. Konsentrasi pemukiman penduduk terdapat di sepanjang sungai itu, mulai dari Tabalong, Kelua, Alabio, Sungai Banar, Amuntai, Babirik, Nagara, Rampiau, Muara, Bahan sampai dengan Banjarmasin, Saleh 1986. Pada permukiman di tepian sungai, antara rumah satu dengan yang lain dihubungkan dengan titian, dan setiap rumah memiliki batang, yaitu sejenis rakit yang ditempatkan di sungai depan rumah yang berfungsi sebagai tempat mandi, cuci, dan jamban, serta sekaligus tempat penampangan jukun. Karena sungai bagi masyarakat Banjar, khususnya yang tinggal di tepian sepanjang sungai, tidak hanya sebagai tempat arus transportasi atau mobilisasi manusia, tetapi tempat pemasaran komoditas, perdagangan, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti air minum, mandi, dan lain-lain. Oleh karena itu, sungai perlu dijaga kebersihannya, yaitu tidak membuang sampah ke sungai dan tidak membuat MCK di pinggiran sungai, yang menyumbang tercemarnya air sungai. Pencemaran tidak hanya bakteri coli, berbagai limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat.
Sebab pemenuhan kebutuhan rumah tangga seperti air minum bersumber pada air sungai. Diharapkan bagi mereka yang tinggal di bantaran sungai diharapkan membuat kamar mandi permanen agar tidak sebagai biang bakteri kolit, tidak merembes ke sungai dan tidak membuang sampah pada aliran sungai. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, khususnya menjaga kebersihan air sungai dengan menghindari kebiasaan membuang sampah. Termaksud kebiasaan membuang air besar di sungai dengan membuang jamban di rumah. Jadi, mari kita jaga kebersihan sungai kita, karena dengan sungai yang bersih, hidup menjadi sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang saya baca tadi itu adalah contoh teks membaca bahasa. Selanjutnya ada praktik membaca fiksi. Dilansir dari KBBI, fiksi berarti rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan. Jadi, cerita fiksi adalah cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan khayalan atau dunia rekaan pengarang, bukan kenyataan. Jadi, tujuan dari teks fiksi untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa, memiliki alur cerita yang menarik, bahasa komunikatif. Teks fiksi memakai bahasa yang tidak baku dan menarik pembaca. Di sini saya akan membacakan teks fiksi yang berjudul Rawa Pening. Pada suatu masa di zaman dahulu, hiduplah seorang anak yang sakti, yang dengan kesaktian tersebut membuat seorang penyihir jahat menjadi iri padanya. Karena merasa tersaingi, penyihir jahat itu dengan teganya melakukan sihir kepada anak itu. Efek dari sihir itu membuat badan anak tersebut badannya penuh luka dengan bau yang sangat menyengat. Dan akhirnya tidak ada seorang pun yang mau mendekat kepadanya. Suatu hari, anak sakti ini mendapatkan mimpi bahwa sebenarnya ada seorang wanita yang bisa mengobati penyakitnya tersebut. Lalu anak itu pergi mendatangi setiap kampung untuk mencari perempuan tersebut. Tapi karena luka dan baunya yang keluar sangat mengganggu anak ini, senantiasa diusir oleh masyarakat. Merasa jijik dan mengusirnya dengan kejam. Tiba pada suatu waktu ada pesta, dan anak itu dapat masuk dalam pesta tersebut. Tapi beberapa orang mengusir dan mencaci maki, kemudian diseret keluar. Ketika diseret, ia berpesan kepada orang yang ada di pesta tersebut dengan menancapkan satu lidi di atas tanah, dan hanya dirinya yang dapat mencabutnya. Anak tersebut melakukan itu karena merasa kesal atas perlakuan mereka kepadanya. Beberapa orang mengabaikan perkataan anak tersebut, tapi mereka juga penasaran dengan ucapannya dan mencoba mencabut lidi itu. Namun, tidak seorang pun yang dapat mencabutnya, hingga tanpa orang sadari, anak itu mencabut lidi tersebut dan keluarlah air yang menjadi mata air. Semakin lama air yang keluar semakin deras, hingga menenggelamkan daerah itu, hingga menjadi telaga yang diberi nama Rawa Pening. Tidak ada satu orang pun yang selamat kecuali wanita yang telah menolongnya, serta memberikan rumah dan merawatnya. Ya, itulah teks fiksi yang saya bacakan. Karena cerita itu bukan cerita yang nyata, tetapi hanya sebuah karangan. Yang terakhir ada praktik membaca teks ilmiah. Pertama-tama, teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penulisan karya ilmiah yang paling utama adalah untuk melatih peneliti berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Adapun prosedurnya, yang pertama, baca judul bacaan terlebih dahulu. Yang kedua, baca keseluruhan dari paragraf pembuka. Yang ketiga, jika terdapat subheadings, baca satu persatu. Yang keempat, membaca kalimat pertama atau kedua dari setiap paragraf setelah paragraf pembuka. Yang keempat, ada baca paragraf kesimpulan secara menyeluruh. Adapun strategi dalam membaca. Strategi membaca adalah cara bagaimana pembaca memahami apa yang mereka baca dan apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak mengerti. Hal ini membantu siswa dalam membaca dan meningkatkan pemahaman terhadap bacaan.
Di sini ada contoh teks karya ilmiah. Ada esai tentang globalisasi. Globalisasi dan kebudayaan yang dimulai terasa sejak awal abad 20. Memang sudah diperkirakan sedikit banyak mempengaruhi kebudayaan. Kebudayaan seperti perilaku seseorang akan sangat mudah berubah saat terkena arus globalisasi. Hal tersebut dikarenakan mudahnya akses untuk mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Sayangnya sebagai negara berkembang, Indonesia selalu khawatir tertinggal dalam arus globalisasi pada berbagai bidang. Ditambah lagi kebudayaan asli yang terus terkikis dan membuat Indonesia menjadi krisis budaya. Sehingga bangsa Indonesia harus terus memperkokoh struktur nilainya agar tidak habis digerus budaya asing. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.